Aja. Aja. Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan, dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit. Kalau jumpa sama orang kampung yang nggak tahu hukum, kena apa? Kena pentung itu aparat. Nah, ini masalahnya. Belum sosialisasi sudah ngambil keputusan langsung aja ini negara. Udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main sita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus abis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua gini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Tulis pendapat kalian di drop komen dan share video ini. Ya, surat terbuka buat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ini suara dari rakyat kecil Pak. Ya, Bapak boleh dengar dan Bapak juga boleh tidak dengar suara rakyat ini. Yang pertama, saya tidak rela, tidak ikhlas kalau uang pajak saya dipakai untuk program makan siang gratis Bu itu. Ya, hari ini makan, besok sudah jadi kotoran. Puluhan triliun itu menguap. Kasih kail Pak, bukan kasih ikan kepada rakyat. Yang kedua, saya tidak ikhlas dan tidak rela uang pajak saya kau pakai untuk menggaji kabinetmu yang gembong itu, di mana banyak maling di dalamnya. Yang ketiga Pak Presiden, saya tidak rela dan tidak ikhlas uang pajak saya dipakai untuk rapat di hotel mewah Komisi 1 DPR dengan TNI. Itu nggak penting Pak. Yang terpenting sekarang adalah sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu yang terpenting. Negara kita sudah darurat korupsi Pak. Itu yang harus diutamakan ya. Yang ditunggu-tunggu mengenai undang-undang di Indonesia akhirnya terwujud. Kali ini undang-undang perampasan aset sudah disahkan, tapi salah konsep. Seharusnya yang disahkan itu adalah RUU perampasan aset koruptor, bukan malah perampasan aset masyarakat atau perampasan asetnya rakyat. Kenapa harus rakyat lagi yang menanggung gitu loh? Untuk kali ini mengenai tilang kendaraan akan disita kalau semisal STM mati selama 2 tahun. Rakyat dan rakyat lagi yang terpuruk. Kapan disahkannya mengenai koruptor? Kalau bisa perampasan aset bukan hanya hasil koruptornya aja, tapi aset-aset pribadinya juga sekalian.
Jadi biar mereka tuh kapok mikir-mikir kalau semisal mau korupsi gitu loh. Jadi jangan rakyat terus yang diperas, jangan rakyat terus yang dibuat terpuruk. Tidak membayar pajak. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional, Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Kenapa ada aturan macam itu? Memang peraturannya seperti itu, Pak. Ya kenapa? Jadi Bapak tidak tahu ada peraturan seperti itu? Bapak lah. Betul. Tidak tahu aku. Malah heran lah. Kita sudah lama merdeka, tapi masih ada aturan macam itu. Kalau Belanda yang bikin aturan itu mengerti aku. Karena memang Belanda suka jadi perkara. Ya kan? Iya, Pak. Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Coba Bapak bayangkan kalau yang disita itu adalah nikel, kayu, batu bara, kebun sawit. Wah, apa? Ada loh cerita apa kedua. Ini cerita zaman dulu. Kebun sawit di negeri antar berantai ya, di negeri Bung lah, gue bilang aja ya kan. Udah disita Pak, sekian ribu hektar sawit. Loh, kita tanya mana duit jual sawit itu? Pak, saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini.